Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winita. Saya mengajar di SMP IT Al-Quds Kota Pagar Alam, mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 7, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 1 di LPTK Universitas Negeri Raden Patah, Palembang, dengan nomor induk mahasiswa 231041809006. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP IT Al-Quds Kota Pagar Alam. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Sekarang kita absen terlebih dahulu ya. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, jadi kabarnya sehat. Kita hari ini akan belajar di kelas 7 ini. Jadi mohon pembelajaran kita harus sungguh-sungguh ya, harus benar-benar diikuti. Jika tidak mengerti nanti boleh ditanyakan. Sekarang untuk kita belajar terlebih dahulu ya, jangan membuat keributan. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Jadi silakan anak-anak keluarkan buku, pena, dan buku paketnya. Sudah siap belajar? Ya, Bu. Ya. Minggu belakang kita belajar tentang salat ya. Itu salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Jadi, masih ingat apa itu salat? Ada yang ingat? Apa itu Prima? Salat dari tiang agama, Bu. Salat adalah tiang agama. Terus apa lagi? Anjani, masih ingat? Apa? Pekerjaan yang menghindarkan kita dari pekerjaan munkar. Itu adalah pelajaran kita minggu belakang. Nah, sekarang kita akan belajar di bab 4, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Silakan anak-anak buka bukunya di halaman 54. Dan Ibu akan menjelaskan di depan ya, melalui PowerPoint. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak ya dituntut yang pertama yaitu bisa memahami pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, anak-anak sekalian bisa memahami perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tujuan yang ketiga, anak-anak bisa memahami tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, yang keempat itu tujuannya yaitu anak-anak bisa memahami hikmah sujud syukur dan sujud tilawah. Nah, dari tujuan pembelajaran ini bahwasanya anak-anak sekalian dituntut ya
untuk memahami dan mampu memahami tata cara dan hikmah dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Apakah anak-anak sudah pernah melakukan ketiga sujud tersebut? Saya, Bu. Apa Hafiz? Sujud sahwi, Bu. Sujud sahwi. Mengapa melakukan sujud sahwi? Lupa membaca doa kunut, Bu. Lupa membaca doa kunut. Ada lagi yang sudah melakukan sujud? Saya, Bu. Dika. Sujud syukur. Sujud syukur. Mengapa Dika melakukan sujud syukur? Dapat juara. Mendapatkan juara, ya. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Alhamdulillah, berarti anak-anak sebagian sudah ada yang mengerti dengan sujud, ya. Sekarang sebelum Ibu menjelaskan, anak-anak perhatikan dulu gambar di depan. Ada yang tahu anak-anak ini gambar apa? Saya, Bu. Apa? Gambar sujud. Gambar orang lagi sujud. Yang lain ada yang mengetahui? Gambar apa? Saya, Bu. Apa, Boy? Gambar sholat, Bu. Orang yang sedang melakukan salat. Yang lain ada lagi? Orang sedang melakukan apa? Saya, Bu. Caca, apa Caca? Orang yang sedang beribadah. Orang yang sedang beribadah. Tepuk tangan dulu. Ya. Ketiga-tiganya sudah benar untuk jawaban anak-anak tadi. Ada yang mengatakan sujud, ibadah, salat. Nah, dari sini sudah bisa kita ketahui bahwasanya orang tersebut sedang melakukan sujud. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sujud. Di sini kita akan membahas tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini. Silakan anak-anak perhatikan dan tolong dicatat. Jadi di sini ada perintah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sekarang kita perhatikan dulu. Sujud syukur adalah sujud yang kita lakukan ketika yang pertama itu mendapatkan nikmat. Mendapatkan nikmat itu seperti sembuh dari sakit, mendapatkan rezeki, naik kelas, maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud syukur. Hukum sujud syukur itu adalah sunnah, ya. Yang kedua, ketika terhindar dari bahaya, misal selamat dari kecelakaan maut, gempa bumi, banjir, maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud syukur. Adapun tata cara sujud syukur, yang pertama itu menghadap kiblat, ya. Yang kedua berniat untuk melakukan sujud syukur. Yang ketiga itu membaca doa sujud syukur. Yang bacaannya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, itu adalah bacaan ketika kita melakukan sujud syukur. Yang keempat, duduk. Yang terakhir, kita mengucapkan salam. Ya, itu adalah tata cara kita melakukan sujud syukur. Nah, sekarang yang kedua yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi ini adalah sujud yang kita lakukan ketika kita lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat sholat, ya. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut, maka kita disunnahkan untuk melakukan
sujud sahwi. Nah, yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat dalam kita melaksanakan sholat. Maka kita harus disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ini bisa kita lakukan dengan dua cara, di dalam sholat ataupun sesudah melakukan sholat. Nah, di sini sujud sahwi di dalam sholat, tata caranya yang pertama kita sujud, dan di dalam sujud itu membaca doa sujud sahwi. Yang bacanya lihat di depan, Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya. Yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, duduk sejenak lalu takbir untuk sujud lagi dengan membaca doa sujud sahwi. Doanya sama yang di atas tadi ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang terakhir, duduk kembali dan mengucapkan salam. Itu adalah tata cara kita sujud sahwi ketika melakukannya di dalam sholat atau sebelum kita mengucapkan salam waktu sholat. Ya. Nah, sekarang di luar sholat ada tata caranya juga. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, berniat melakukan sujud sahwi. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat, sujud pertama dengan membaca doa sujud sahwi. Nah, doa sujud sahwi tadi sudah kita baca. Ya, anak-anak bisa doa sujud sahwi? Bisa. Apa bacanya tadi? Sujud yang pertama membaca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, sama bacaannya dengan ketika kita melakukan sujud sahwi di dalam sholat tadi. Yang kelima, duduk sejenak, kemudian sujud yang kedua dengan membaca doa. Yang terakhir yaitu duduk kembali langsung mengucapkan salam. Itu adalah tata cara kita melakukan sujud sahwi di dalam ataupun di luar sholat. Ya, di dalam itu maksudnya kita melakukan sujud sahwi sebelum kita mengucapkan salam. Nah, kalau dia sudah di luar sholat berarti kita sudah melaksanakan sholat. Ya, sudah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, berarti kita memakai cara yang kedua. Ya, paham anak-anak? Paham. Yang terakhir yaitu sujud tilawah. Ya, sujud tilawah yaitu sujud yang kita lakukan ketika seseorang membaca ayat sajadah. Ya, adapun ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran itu yang pertama Al-Quran surah Al-A'raf ayat 206. Yang kedua Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 109. Nah, sampai ke nomor 15 itu ada Al-Quran surah Al-Alaq ayat 19. Ya, boleh dicatat. Catat terlebih dahulu. Ayat-ayat Al-Quran yang termasuk ayat sajadah itu ada 15 ayat. Ya, sudah dicatat? Nah, ini adalah tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah sama dengan yang sujud sahwi tadi. Ada dua cara kita melakukan sujud tilawah. Yang pertama di dalam sholat. Nah, jadi setelah membaca ayat sajadah langsung melakukan sujud satu kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah itu berdiri lagi untuk melanjutkan sholat. Adapun
Doa sujud tilawah itu sajada wajhi lilladzi khalaqa wasawruhu wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, itu adalah bacaan ketika kita melakukan sujud tilawah. Yang kedua, itu ada tata cara kita melakukan sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama, berdiri menghadap ke kiblat. Yang kedua, berniat melakukan sujud tilawah. Yang ketiga, takbiratul ihram. 4, sujud 1 kali dan membaca doa sujud tilawah. Yang kelima, duduk sejenak. Yang terakhir itu kita mengucapkan salam. Itulah ketiga macam sujud yang kita pelajari hari ini, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dari penjelasan Ibu tadi tentang materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, apakah anak-anak sudah paham? Paham. Jika sudah paham, kita akan menonton video, tetapi sebelum nonton video pembelajaran kita expressing terlebih dahulu. Silakan anak-anak berdiri sejenak. Pancasila beriman dan berbakti pada Tuhan Yang Esa dan beralat mulia, berdiri dan hormat untuk melanggar diri, kreatif dan dalam kritis. Pancasila beriman dan berbakti pada Tuhan Yang Esa dan beralat mulia, berdiri dan hormat untuk melanggar diri, kreatif dan dalam kritis. Silakan duduk kembali anak-anak. Masih semangat anak-anak? Kita masih semangat. Kita tonton terlebih dahulu video pembelajaran kita supaya lebih paham, lebih mengerti lagi tentang materi kita sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Jadi anak-anak tolong diperhatikan videonya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tata cara singkat sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. 1. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan bila seseorang lupa dalam melakukan hal-hal dalam sholat yang masih terhitung sunnah bukan rukun, atau ragu dalam jumlah bilangan rakaat sholat, kurang atau lebih. Contoh hal-hal yang sering dilupakan dalam sholat dan disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi adalah lupa membaca doa kunut atau lupa belum melaksanakan tahiyat awal. Dicatat ya. Bila kita ragu jumlah rakaat Silakan sholat, diperhatikan kurang dan atau lebih, dicatat maka dianjurkan apa menambah yang satu ada di rakaat dalam untuk video. melaksanakan sujud sahwi di rakaat terakhir sebelum salam. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah, jadi bila kita tidak melakukannya maka sholat tetap sah. Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Tapi apabila kita lupa dan baru ingatnya setelah salam, maka kita boleh melakukannya setelah salam. Dan berikut prakteknya. 1. Sujud sahwi sebelum salam. Fil alamin. Perhatikan, ini tata cara sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 2. Sujud sahwi sesudah salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aduh, lupa belum sujud sahwi.
Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. 2. Sujud tilawah. Sujud yang dilakukan ketika membaca Ini sujud tilawah. ayat sajadah. Perhatikan. Sujud tilawah ada yang dikerjakan di luar sholat dan ada juga yang dilakukan dalam sholat. Berikut adalah tata cara sujud tilawah di luar dan di dalam sholat. 1. Sujud tilawah di luar sholat, yaitu sujud yang dikerjakan ketika kita membaca ayat sajadah atau mendengar orang membaca ayat sajadah dengan syarat bila orang yang membaca sujud, maka yang mendengarkan disunahkan ikut sujud. Tapi jika orang yang membaca Al-Quran tersebut tidak sujud, maka yang mendengarkan tidak disunahkan ikut sujud. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bisa melanjutkan membaca Al-Quran jika belum selesai. 2. Sujud tilawah di dalam salat. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 3. Tata cara sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah. Sujud syukur dapat dilakukan dengan berdiri ataupun dengan duduk. Berikut prakteknya. Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dari pemaparan materi yang sudah Ibu jelaskan melalui PowerPoint, sudah melihat video pembelajaran, anak-anak sudah paham? Jika sudah paham, maka Ibu minta kalian untuk berdiskusi supaya lebih mengerti lagi. Ya, silakan anak-anak membuat kelompok untuk berdiskusi, membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak membuat kelompok terlebih dahulu. Silakan. Sudah dapat kelompok masing-masing anak-anak? Sudah nyaman dengan kelompoknya? Nah, kita hari ini berdiskusi memakai cara diskusi teknik jigsaw ya, di mana teknik jigsaw ini dari kelompok asal nanti akan berdiskusi ke kelompok ahli. Untuk kelompok ahli nanti Ibu akan membaginya ya. Sekarang untuk sujud syukur duduk di sini, sujud sahwi dan sujud tilawah.
Sekarang untuk sujud syukur itu silakan duduk ke sebelah sini. Yang pertama itu Lydia, Denny, Dika, Intan, Panza. Silakan duduk di meja yang depan. Yang kedua itu kelompok ahli sujud sahwi. Akil, Gilang, Caca, Anjani, Boy. Silakan duduk ke meja yang tengah. Nah, yang terakhir itu kelompok ahli sujud tilawah. Yang pertama Cinta, Rajin, Prima, Jessica, dan Hafiz. Silakan anak-anak berdiskusi tentang sujud yang sudah kita bahas tadi. Kelompok ini membahas sujud syukur, yang kelompok tengah ini membahas tentang sujud sahwi, yang ini sujud tilawah. Ibu akan membagikan kertas kosong untuk tempat hasil diskusi kalian, ya. Ini berupa kertas KPS. Silakan dikerjakan, berdiskusi sesuai dengan tugas kalian masing-masing. Sudah selesai anak-anak untuk berdiskusi di kelompok ahlinya? Sudah. Jika sudah selesai, maka silakan kembali ke kelompok asal kalian masing-masing. Sudah kembali ke kelompok asal masing-masing anak-anak? Jika sudah kembali, maka diskusikan kembali dengan kelompok kalian dari kelompok asal tadi ke kelompok ahli. Apa yang kalian dapat disampaikan buat kesimpulan di kelompok asal kalian. Silakan. Sudah selesai anak-anak? Jika sudah selesai, maka sekarang kalian boleh untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian yang sudah kalian bahas tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah tadi, ya. Untuk memulainya, kami persilakan untuk kelompok satu terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kami menyimpulkan bahwa sujud syukur kita lakukan ketika mendapat kesenangan atau terhindar dari bencana. Sujud sahwi kita lakukan ketika lupa atau kurang dalam rakaat salat, dan sujud tilawah kita lakukan ketika mendengar surat as-sajdah. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
Siapa yang mewakili? Baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok doa ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Sujud syukur. Tata cara sujud syukur. 1. Menghadap kiblat dan berniat untuk melakukan sujud syukur. 2. Takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan. 3. Melakukan sujud dengan posisi seperti sujud dalam sholat. 4. Membaca doa dalam sujud. 5. Bangkit dari sujud dan menyelesaikan dalam sholat. 2. Sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi. 1. Menyelesaikan salat hingga tasyahud akhir. 2. Setelah membaca tasyahud dan sebelum salam melakukan 2 kali sujud dengan menyebut subhanallah wa bihamdi. Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Pada setiap sujud. 3. Kembali ke posisi duduk di antara sujud dan kemudian melakukan sujud kedua. 4. Menyelesaikan dalam membaca tasyahud akhir dan salam. 3. Sujud tilawah. Sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah. 1. Berniat untuk melakukan sujud tilawah. 2. Takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan. 3. Melakukan sujud dengan posisi seperti sujud dalam sholat. 4. Membaca doa. 5. Bangkit dari sujud dan menyelesaikan dengan takbir tanpa salam. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok ketiga membacakan hasil diskusinya. Siapa yang mewakili? Yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami tentang bacaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Bacaan sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bacaan sujud syahwi. Subhana man la yanamu wa la yashhu. Sujud tilawah. Subhana sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Setelah kalian membacakan hasil diskusi kalian, itu ya sudah bagus sekali. Kelompok pertama itu mendiskusikan tentang pengertian, ya. Yang kelompok kedua itu tentang tata cara, yang ketiga itu menjelaskan atau membacakan tentang doa, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Semoga pembelajaran kita bisa kita pahami dan bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan terhindar dari bencana, lupa atau mendengarkan mendengarkan ayat-ayat sajadah, kita melakukan sujud tersebut, ya. Hukum dari sujud tersebut yaitu sunnah. Masih semangat anak-anak? Masih. Sebelum Ibu membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan, kita tepuk semangat terlebih dahulu supaya tidak ngantuk. Silakan anak-anak untuk berdiri. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Anak silakan dikerjakan, ya. LKPD-nya nanti jika sudah selesai dikumpulkan. Cinta nih kawan. Nama
boleh perwakilan dari kelompoknya ya. Setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, yaitu melalui penjelasan pemaparan materi tadi melalui PowerPoint, video pembelajaran, anak-anak sudah berdiskusi, sekarang sudah melakukan lembar kerja untuk siswa. Bisa kita simpulkan bahwasanya pembelajaran kita hari ini tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya, yaitu tentang sujud syukur. Sujud syukur itu kita lakukan ketika kita mendapatkan nikmat dan terhindar dari bala bencana. Ya, kalau sujud sahwi itu sujud yang kita lakukan ketika kita merasa kurang atau kelebihan dalam rakaat salat. Yang ketiga yaitu tentang sujud tilawah. Sujud tilawah kita lakukan ketika kita mendengarkan ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apakah ada kendala untuk anak-anak pada pembelajaran kita hari ini? Enggak, saya Apa itu Dika? belum memahami tentang sujud syukur. Belum memahami tentang sujud syukur. Di bagian apa? Apakah sujud syukur boleh dilakukan di mana saja? Apakah sujud syukur boleh dilakukan di mana saja? Jawabannya boleh, ya, asal tempatnya suci dari najis, ya. Kita lihat terlebih dahulu tempatnya, karena untuk melakukan sujud syukur itu boleh kapanpun dan di mana saja, ya. Misal di lapangan, di rumah, di masjid, itu boleh kita lakukan. Yang penting kita lihat terlebih dahulu tempatnya suci atau tidak, ya. Untuk anak-anak yang lain, ada yang belum paham atau sudah paham semua? Alhamdulillah. Jadi untuk minggu depan kita belajar tentang mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, ya. Untuk pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.